Halo Uzoners, di sebelah gue udah ada Piaggio MP3. Iya, namanya MP3, bukan musik ya, bukan format file, tapi ini emang namanya MP3 dan ini adalah varian yang 300 HPE. Jadi varian 300 High Performance Engine, dan motor yang satu ini itu adiknya dari yang 500, jadi ada yang 500 dan ini yang 300 cc dan ditawarkan dalam harga 330 juta. Cukup tinggi ya harganya, sampai 300 jutaan buat sebuah motor matic dengan kapasitas 300 cc. Dan kita bakal bahas apa aja nih yang spesial dari motor ini, karena bisa dilihat di depan ada 2 roda, dan kita bakal bahas nanti apa aja yang spesial dari harga yang 330 juta ini. Jangan kemana-mana, bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, kita mulai dari desain depannya dulu. Si Piaggio MP3 300 HPE ini punya desain yang nggak kayak skutik-skutik pada umumnya ya. Bisa dilihat dia serba membesar di bagian depan, karena mungkin memang menyesuaikan dengan porsi 2 roda di depan ini. Dan bisa dilihat dia punya 2 lampu, ini gede banget lampunya. Lampu utamanya ini yang bagian sini. Terus di bawahnya ini ada kayak positioning lamp atau kayak LED DRL gitu lah ya. Dan lampu utamanya itu masih pakai bohlam, jadi warnanya kuning, dan dia warnanya dan dia nyalanya tuh cuma sebelah. Jadi kalau kita pakai lampu dekatnya cuma yang sebelah kiri doang yang nyala. Terus kalau kita pakai lampu jauh, yang dekatnya itu mati, yang jauhnya ini yang kanan nyala. Tapi kalau kita pakai pas beam, dua-duanya nyala. Jadi kan pas beam memang memungkinkan itu buat nyala dua-duanya. Dan bisa dilihat di sini dia ada windshield gede banget. Tapi walaupun ini kelihatan windshieldnya gede, kalau dari kita posisi berkendara tuh ini nggak terlalu tinggi banget, jadi nggak menghalangi pandangan. Terus di bagian bawah sini ada logo Piaggio seperti biasa, dan ada kayak honeycomb gitu, tapi ini nggak bolong. Jadi cuma aksen aja, kayak grill gitu ya. Cuma kan kalau biasanya grill itu bolong ke dalam buat ngalirin udara ke dalam. Cuma ini nggak, dia bener-bener nggak bolong. Terus di bagian bawahnya baru ini ada kayak celah, itu baru bolong nih. Nah, buat lampu sena tuh dia di bagian kanan kiri bodi, dan ini cukup apa ya, desainnya tajam. Cuma di bagian samping ini mungkin kalau kita lagi berkendara takut kena senggol kendaraan lain, motor atau mobil gitu ya. Jadi agak-agak riskan. Tapi dia di lampu sena ini udah pakai LED. Terus kita turun ke bawah. Nah, ini spesialnya dari harga 330 juta. Bisa dilihat bannya ada 2 di depan, dan dia pakai suspensinya itu independen. Jadi dia ada nama sistemnya apa ya, quadrical apa gitu. Dan dia bisa dilihat ada 2 shock breaker di kanan kiri buat masing-masing bannya. Dan sistemnya ini dia kayak mobil, jadi dia independen. Makanya kalau pakai Piaggio MP3 ini, ban depannya kalau belok misalnya kita miring kanan, dia bakal ikut miring kanan. Kalau belok kiri dia ikut miring kiri gitu. Jadi nggak kita miring kiri, ban yang kanan keangkat gitu, enggak ya. Nah, itu begitu. Terus buat peleknya dia pakai ring 13 di depan nih. Ukuran bannya jarang banget, 110/70 ring 13. Dan dia peleknya kayak mobil. Jadi sebelah sininya tuh di pinggirnya itu kayak ada baut-baut peleknya, dan ada PCD-nya jadinya. Ini pakai 5 baut, berarti PCD-nya 5 kali berapa gue nggak tahu nih. Emang nggak ada di speknya. Terus buat masing-masing pengeremannya itu udah pakai disc brake kanan kiri nih. Dan dia udah dilengkapi juga sama teknologi ABS. Jadi ngerem di rem depan ini udah pasti aman banget dari si Piaggio MP3. Itu di bagian depan sini. Sekarang kita mundur sedikit ke belakang yuk. Nah, sekarang bahas bagian tengahnya, lebih tepatnya dashboard ya ini ya. Jadi di sini banyak banget yang bisa dibahas, karena banyak banget yang diberikan oleh Piaggio MP3 ini. Salah satunya ini, di sini ada tempat penyimpanan di paling depannya ini, dan ini muat buat 1 handphone saja. Nah, handphone ukuran 6 inch gitu ya, itu masih masuk di sini. Dan dia ada USB socket di sini, jadi bisa ngecas handphone sekalian. Cuma nggak tahu deh, buat kalau biasanya kan orang kabelnya tuh panjang-panjang gitu ya, bakal bisa apa enggak nyimpen kabelnya di sini sekalian. Terus di bawah dari tempat penyimpanan itu ada cluster instrumen yang bener-bener
besar dan banyak banget informasi yang diberikan. Kayak di sini coba kita nyalain, karena gue nggak hafal juga. Nah, di paling atas ini ada beberapa indikator. Jadi di paling kiri itu ada indikator bensin, maksudnya kayak kalau bensinnya udah tinggal dikit dia ngasih tahu dan ini bakal nyala. Terus ada tekanan oli, ada buat lampu sen gitu-gitu ya, lampu hazard, terus ada check engine, ABS, sama ASR. Indikator ASR ini tuh apa ya, kalau di motor-motor lain tuh dibilangnya traction control, tapi kalau di Piaggio, jajaran Piaggio secara keseluruhan tuh bilangnya anti slip regulation gitu. Nah, di bawahnya ini ada dua buletan gede banget. Ini speedometer yang sebelah kiri, dia penunjuknya itu bisa kilometer per jam, tapi ada di bawahnya juga yang kecil-kecil itu ada MPH, miles per hour gitu. Jadi ada dua settingan di sini, dan di bawahnya itu ada fuel meter baru. Jadi ngeliat bensinnya tinggal berapa tuh ada di sini. Terus buletan yang kanan ini isinya tuh takometer sama suhu mesin. Jadi bisa lihat suhu mesin di sini berapa gitu-gitu ya. Tapi bentuknya cuma kayak analog gitu. Semuanya analog nih yang buletan ini, dari speedometer, takometer itu semuanya analog. Di bagian tengah itu ada MID. Nah, MID-nya ini ada beberapa informasi yang ditunjukin, kayak di sini ada suhu, kayak ini suhu sekitar ya, di suhu sekarang ini. Terus ada penunjuk jam. Di tengahnya itu ada beberapa apa ya, informasi yang diberikan, kayak ada konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar real time, terus ada soal tegangan aki gitu-gitu. Terus di bagian bawahnya MID-nya itu ada odometer trip A sama trip B. Terus dia ada dua tombol di bagian MID-nya ini. Tombolnya ini buat ngoperasin MID. Jadi yang kanan ini buat pindah-pindahin, terus yang kiri ini buat pindah-pindahin, yang kanan buat ngeriset-ngeriset dan mindahkan jam. Terus di bawah lagi ada lagi indikatornya. Banyak banget emang. Di bagian bawah ini ada indikator yang mana ini fungsinya itu buat kayak lampu-lampu sih, sama sistem suspensi. Jadi yang kiri ini buat ngelihat suspensinya itu ngunci gitu ya, aktif atau enggak. Terus yang bagian tengah ini ada lampu dekat, lampu jauh gitu-gitu. Yang bagian tengahnya lagi ini ada sama buat suspensi juga. Jadi kalau dia nyala berarti suspensinya kekunci nih kayak gini nih. Jadi gue nggak bakal jatuh walaupun kakinya dua-duanya di atas. Terus ini ada indikator parking brake. Ada lagi indikator apa yang ini? Oh, konektivitas HP. Jadi harusnya motor ini bisa konektivitas HP pakai Piaggio Mia. Terus di bagian setang handlebar ini ada cover bodinya gede banget. Di sini juga banyak tombol-tombol dan berbeda ya pada motor pada umumnya. Yang sebelah kiri dulu ini ada lampu dekat, lampu jauh. Terus dia ada passing beam, ditekan ke bawahnya lagi. Terus lampu sen biasa, ada klakson. Terus ada lampu hazard di sebelah klakson. Buat yang di kanan, ini ada engine cut off. Terus yang sini tuh buat operasiin suspensinya. Jadi kalau kayak gini kan lagi suspensinya tuh lagi kekunci, dia nggak bakal jatuh. Nah, kalau gue tarik ke sini, dia ngerilis. Nah tuh, jadi gue harus nurunin kaki nih biar dia bisa kanan kiri. Kunci lagi aja biar kaki gue bisa enak. Terus ada mode ini juga kirain mode berkendara gitu ya, tapi bukan. Nih modenya itu buat ganti informasi yang ada di MID juga. Jadi ada 3 tombol nih buat MID. Di speedometer itu ada 2, di setang ada 1, terus satu lagi biasa starter. Nah, di bagian bodi ini nggak ada kompartemen penyimpanan. Jadi bodinya gede banget begini tuh nggak ada kompartemen penyimpanan sama sekali. Terus di sebelah kiri ini ada tombol tersembunyi. Yang kiri ini tombol ASR buat matiin traction controlnya. Terus yang sebelah kanannya ini lampu buat nyala matiin lampu. Nah, terus di bagian tengahnya ini ada hook ya, karabiner hook gini, ada kunciannya juga. Terus ini kuncinya masih pakai anak kunci begini. Jadi dia belum keyless. Dan dia udah bisa buat buka jok sekaligus sama tangki bahan bakar yang ada di sini nih, tangki bahan bakar. Nah, ini apa nih? Ini ada sesuatu lagi. Ini ada rem tangan. Jadi kalau gue turunin ke bawah dia baru bisa maju mundur. Kalau gue tarik ke atas dia ngerem. Di deck ini juga ada lagi. Ini rem injek kayak di mobil ya, kayak di Vespa jadul juga. Ini rem apa ya dibilangnya ya, kombi brake. Jadi kalau kita injek ini dia rem depan dan belakang itu sama-sama menggigit gitu ya. Oke, itu aja yang ada di sini. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, buat di bagian setengah ke belakang sini dia bisa dilihat dari joknya dulu ya. Joknya ini dia materialnya empuk banget, bahannya juga kerasa lah premium gitu ya. Cuma ini bisa dicubit-cubit gitu nih bahannya, jadi kayak kurang
tebel, kurang ngepres banget sama si busa joknya. Cuma dia udah dikasih stitching warnanya merah gini. Nggak tahu nih stitchingnya kalau kena hujan bakal bikin basah apa nggak, karena nyebelin. Dan dia modelnya bertingkat, jadi depan itu lebih rendah dan belakangnya lebih tinggi, dan itu memberikan sedikit kayak lumbar support gitu ya buat di panggul pengendaranya, jadi nggak apa ya, kayak bisa nyender dikit gitu ya. Terus di bagian belakangnya ini joknya agak menggembung di tengah sini, dan sebenarnya bentuknya gede kalau dibandingin sama motor-motor 110 cc entry level gitu ya. Bentuknya gede, cuma kalau ya dibandingin sama depan jadi belakangnya lebih kecil ini gitu aja. Lanjut di bagian samping sini dia kelihatan ada kayak kisi-kisi gitu ya di bodinya lagi. Itu buat nyalurin udara ke ruang mesin, karena memang ruang mesinnya itu di tengah dan sekaligus radiatornya. Jadi di sini tuh ada mesinnya tuh ada radiator, ada kipasan juga yang bakal kita bahas nanti. Terus ke belakang dikit bisa dilihat sini ada knalpot. Knalpotnya ya biasa ya, standar pabrikan. Terus lampu seinnya juga sama seperti yang depan, dia modelnya menonjol gini, desainnya juga mirip-mirip. Terus di belakang ada behel yang gede banget, dan ini kuat banget, walaupun kayaknya plastik ya, apa di cover plastik doang nggak tahu. Tapi ini kuat banget, ditarik-tarik juga aman. Terus di bagian belakang sini dia ada lampu, lampunya itu gede juga kayak depan, jadi nggak apa ya, nggak minimalis, nggak sporty, nggak agresif gitu ya, biasa aja lampunya. Dan kalau nyala itu dia seperti ini. Nah, dia pakai LED, ada beberapa titik, dan kalau nyala seperti ini kalau direm. Nah, di bawahnya ini ada spakbor yang gede juga, dan dia ada plat nomor ya. Tadi lupa, yang depan nggak ada 4 plat nomor sama sekali. Jadi selama ini gue nyobain motor ini udah berapa hari, itu nggak ada plat nomor depan, tapi aman. Ketemu polisi juga nggak diberhentiin, gue juga nggak tahu kenapa. Terus di sini ada kayak mata kucing banyak banget. Nih mata kucing, di kanan kiri ini juga ada mata kucing ya, dekat plat nomor. Itu membuat keamanan. Jadi misalnya orang dari samping gitu tahu masih ada bagian motor nih di sebelah sini gitu. Terus ke bawah dia pakai suspensinya ganda, dual shock breaker kanan kiri. Terus bannya ini belang sama yang depan. Kalau yang depan tadi kan 13 inci, yang belakang ini 14 inci, ukurannya itu 140/70. Terus dia juga pengeremannya udah pakai disc brake dan ada ABS-nya juga. Jadi pengereman ada 3, itu semua disc brake, ABS, dan suspensinya ada 4, depan 2, belakang 2 suspensinya. Sementara buat di sebelah kiri ini ya masih sama-sama aja, ada filter udara, ada CVT. Tapi yang unik, dia punya standar tengah. Standar samping nggak ada, tapi dia standar tengah. Dan kalau mau ngoperasin standar tengahnya itu harus lepas rem tangannya dulu. Ini cukup diinjak aja, nggak usah butuh tenaga banyak-banyak. Bisa keangkat. Padahal motor berat banget nih, tapi standar tengahnya gampang banget. Cuma yang gue bingung buat apa ya standar tengahnya. Mungkin kalau ada kerusakan di bagian ban atau gimana, mau servis-servis gitu, lebih gampang ada standar tengah kali ya. Oke, sekarang kita bahas soal mesinnya. Jadi si Piaggio MP3 300 HPE High Performance Engine ini punya mesin yang nggak 300 cc juga. Jadi kalau nggak salah itu dia sekitar 270-278 lah ya cc-nya. Dan itu 1 silinder doang, dengan konfigurasi itu 4 tak, 4 katup, dan berpendingin cairan. Dan dia udah injeksi. Dan tadi ada High Performance Engine. Jadi gue nggak tahu di mananya, gue lupa. Itu Piaggio itu memberikan sebuah teknologi di mesin ini yang mana bikin mesinnya itu punya performa tinggi gitu. Dan hasilnya itu tenaganya itu sampai di 25,4 daya kuda kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Dan torsinya itu sekitar 26 Nm. Jadi buat tenaganya itu dia walaupun 270 cc gitu ya, dia nggak gede-gede banget. Mungkin kalau dibandingin itu dia bisa kayak ya Matic 1 silinder lainnya ya, X-Max, Forza gitu. Dan mesinnya ini sebenarnya tuh mesin yang sama seperti yang digunakan oleh Vespa GTS 300 Supertech gitu. Itu juga HPE juga. Dia juga high performance engine mesinnya, jadi bener-bener mirip harusnya. Dan ini tuh udah pakai ECU-nya itu dari Magneti Marelli. Jadi ECU-nya ini dibuat oleh sebuah perusahaan yang sama yang membuat juga ECU buat MotoGP. Jadi ini ECU-nya dari Magneti Marelli di Italia. Ya buat performanya sih bakal kita bahas nanti ya. Sekarang mau bahas posisi berkendaranya dulu. Ini kalau duduk di sini, ini berkendara pasti begini ya. Jadi kalau itu nggak usah turun-turun.
kakinya dua-duanya begini nih, bener-bener deknya luas banget, bisa maju mundur belakangnya sampai sini. Dan ini ada footstep buat belakang, kaki belakang dia penyimpanan footstep belakangnya tuh bener-bener rapih menurut gua. Dan kalau nggak enak itu di bagian kanan, karena di bagian kanan itu ada tadi pedal ya, pedal buat kombi brake-nya, jadi kaki kanan tuh nggak seluas kaki yang kiri. Terus kita coba buat napak. Nah ini kalau napak nih bener-bener jinjit banget. Kalau kita kurang harus agak maju lagi ke depan. Nah ini baru napaknya bisa lebih banyak gitu ya. Dan kalau begini setang juga masih aman, nggak kena dengkul, dan posisi setangnya tuh juga apa ya, dia lebar dan agak jauh dari pengendara tapi nggak rendah, jadi posisinya tuh bener-bener enak banget nih. Kalau posisi begini buat touring itu bener-bener nyaman dan nggak apa ya, nggak capek gitu ya bawanya. Nah sekarang gimana waktu dipakai buat berkendara nih si Piaggio MP3 ini. Jadi gue pakai ini udah berapa hari gitu buat harian, kerja kantor, rumah kantor gitu, dan impresinya itu motor ini sebenarnya buat dibawa kalau jalanan kosong ya itu bener-bener enak gitu. Gue bisa ngerasain performanya dari mesin 278 cc ini, terus gue bisa juga ngerasain rodanya 2 di depan gitu buat manuver-manuver tuh bener-bener enak, nggak takut jatuh gitu-gitu. Jadi miring-miring tuh enak banget. Dan ketika ada ketemu lampu merah itu nggak ngerti kenapa ya, mungkin ada satu sistem di suspensinya ini, jadi kalau gue lagi pelan dan posisinya tegak, dia kayak mempertahankan posisi gue tegak gitu, jadi nggak bakal miring-miring, kecuali ada suatu kondisi jalanan yang bikin motor itu sedikit miring gitu ya. Dan kalau udah mau berhenti dengan posisi yang tegak, itu tinggal nyalain fitur pengunci suspensinya, kita nggak usah turun kakinya di lampu merah, jadi bener-bener ya duduk kayak gini aja. Orang-orang sih ngeliatin gitu, kayak ini orang aneh banget nih, mungkin gue dikira disabilitas kali ya, padahal enggak gitu. Terus kalau yang nggak enaknya tuh lagi macet-macet, jadi walaupun dia kelihatannya gede sebenarnya, itu dimensinya tuh sebenarnya nggak beda jauh lah ya. Kalau kita mungkin nyobain Forza, X-Max atau T-Max sekalipun tuh mungkin dimensinya mirip-mirip, lebarnya nggak beda jauh gitu. Tapi ya ada perhitungan yang harus dilakukan gitu ketika kita nyelip-nyelip di kemacetan. Jadi kayak misalnya ada antara 2 mobil gitu, kita masuk lewat, harus perhitungan banget gitu, nunggu dulu ini bisa lewat apa enggak gitu. Terus kayak kita mau pindah jalur di kemacetan juga agak susah, karena ya namanya motor segede gini gitu ya, pasti kita, dan harga 330 juta bukan motor gue juga, jadi gue juga harus hati-hati juga bawanya, mempertimbangkan banyak hal. Dan yang paling gak enak itu adalah ketika stop and go. Jadi kalau stop and go itu kan ini ada sistem penguncinya, sementara kalau stop and go kan maju dikit berhenti lagi, maju dikit berhenti lagi. Masa gue mencet-mencet ini terus gitu ya, kan ribet juga. Walaupun suspensinya ini kunciannya itu walaupun pas lagi kita kondisinya ngunci terus kita buka gas, dia bakal rilis sendiri, bakal lepas sendiri. Tapi kalau mau ngunci lagi ya kita harus mencet ini lagi gitu. Jadi ribet mencet-mencet gitu. Jadi kalau stop and go gue prefer buat nurunin kaki gitu ya, yang mana cukup melelahkan jadinya, karena ya kalau Matic biasa 2 roda kita nurunin kaki kan motornya juga nggak berat-berat banget gitu, tapi ini gara-gara dia 2 kaki berat banget. Jadi kalau buat nyelip-nyelip di kemacetan tuh agak susah sebenarnya pakai ini. Terus oh iya, tadi dimensi ada yang lupa gue, sempet di satu kondisi di mana gue harus nyelip dengan celah yang sempit, gue kira nggak muat tapi ternyata muat. Jadi dimensinya yang gede gitu-gitu kadang kita ngerasanya nggak muat tapi ternyata masih bisa muat. Tapi itu ingat harus mempertimbangkan lagi, harus apa ya, berani-berani juga sih bawanya, karena biasanya kalau yang bawa motor kayak gini nggak terbiasa gitu bawanya, bisa mungkin tiba-tiba jatuh apa gimana, walaupun dia roda 3 gitu ya tetap masih bisa jatuh nih motor. Terus buat performanya, dia itu punya mesin yang tadi gue bilang ya 300 HP itu sebenarnya bener-bener enak, tarikannya enteng, nggak apa ya, nggak berat banget gitu. Gue kira bakal berat banget karena di Vespa itu emang enak gitu karena dia 2 roda. Nah di 3 roda ini dengan bobotnya yang cukup besar itu gue kira bakal lemot gitu, ternyata enggak, dia masih bisa ditariknya, gasnya itu enteng. Dan gue sempet nyoba itu bisa lari sampai di 110 km per jam. Tapi emang gue nggak nyoba secara full-fullan ya, karena memang kondisi jalan di Jakarta segala macem itu nggak memungkinkan. Itu bisa lari 110 ya, itu udah cukup lah ya buat di Jakarta. Lu mau ngebut apa sih di Jakarta, bahaya juga. Jadi secara performa tuh enak. Cuma ada satu keluhan itu, nggak tahu kenapa ya, di bagian kiri sini kalau lagi jalan tuh suka ada bunyi kayak krr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 r
apakah dari mesin atau dari CVT, atau emang ini motor belum diservis atau gimana, karena setahu gue terakhir dipakai media lain tuh sampai ke Bandung. Cuma gue dipakai di Jakarta aja, ya impresinya ya gitu. Cuma mesinnya nggak tahu kenapa ada bunyi kerek gitu tuh, gue nggak ngerti. Tapi sejauh itu enak, performanya enak. Cuma kemarin sempat bonceng temen, pas dia duduk, kakinya di footstep sini, kata dia kakinya panas. Jadi ternyata mesinnya itu hawa panasnya tuh keluar dari kolong sini nih. Jadi ya sedikit minus lah ya buat yang bonceng. Tapi kalau lewat daerah-daerah Dieng, Wonosobo gitu ya, daerah-daerah dingin di Malang, jadi penghangat nih, fitur penghangat kaki jatuhnya. Lanjut lagi buat handling, udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Rodanya ada 3, 2 di depan. Gue coba manuver-manuver belok-belok gitu, enak banget. Nggak takut nggak takut kepleset, nggak takut ban depannya hilang grip gitu ya. Dia selalu ada grip. Cuma memang buat suspensinya bukan yang terbaik menurut gue. Jadi dia ada kalanya itu kayak lewatin speed bump itu masih masih mengakomodir kenyamanan, tapi ketika kita ngelewatin jalan yang agak rusak gitu ya, itu benar-benar kerasa kerasnya. Cuma memang dibantu sama si jok ini. Joknya tuh emang nyaman banget buat didudukin. Terus apalagi nih? Konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakarnya itu gue lihat dulu ya. Nyalain dulu nih DMID. Karena gue nggak ngetes full to full. Nah, dengan spesifikasi yang tadi gue bilang, terus performanya seperti yang gue bilang, dan bobot segala macem, gue ngetes konsumsi bahan bakar. Kemarin gue riset begitu baru ngambil, itu sekarang udah jalan sejauh 86,9 km. Itu dari gue riset dari rumah 2 hari lalu kalau nggak salah. Udah dapat 86,9 km. Catatan konsumsinya itu 23,1 km per liter. Boros apa enggak? Ya boros. Dengan mesin 278 cc, konsumsinya seliter itu 23 kilo doang. Ini boros. Tapi dia nggak usah khawatir karena tangkinya gede banget. Tangkinya itu sampai 11 liter di sini ya tangkinya. Dan kita bisa bawa barang tuh banyak banget di jok sini, bahkan bisa buat muat 1 helm juga. Jadi kalau buat ngakomodir semua itu menurut gue masih worth it ya, walaupun secara performa tidak terbalas gitu dengan keborosan ini 23,1 km per liter. Dan pengetesannya ini gue nggak pakai EconoRide nih, disclaimer ya, banyak yang suka komen kok boros banget gini di mana-mana bisa lebih irit. Gue disclaimer, gue nggak pakai teknik EconoRide karena gue coba ini buat harian macet-macetan, kantor di Pancoran, rumah di Ciledug gitu kan. Tahu sendiri lah ya, bisa dibayangin gimana kemacetannya. Jadi nggak memungkinkan gue buat EconoRide, jadi gue full pakai mode berkendara biasa aja. Lagi macet ya gue banyak stop and go gitu. Terus kalau lagi kosong ya gue coba akselerasinya, gue cobain performanya gitu-gitu. Dan pengetesan ini pakai bahan bakarnya tuh Shell V-Power. Jadi udah pakai oktan 95. Harusnya sesuai lah ya sama motornya gitu. Paling yang banyak dikonserin sama pengguna-pengguna baru gitu, gue di kantor banyak orang-orang nyoba itu caranya biar stabil aja pas berhenti. Jadi banyak yang kayak bingung gimana nih stabilinnya, berarti kaki harus tetap turun dong. Iya, dalam beberapa kondisi kaki tetap harus turun. Jadi kalau dibilang dengan roda 3 bisa full kakinya di atas, enggak juga, karena kita memperhatikan faktor kaki juga. Oke, itu dia tadi soal Piaggio MP3 ini. Gue udah nyobain cukup lama motor ini, dengan segala fitur, dengan segala spek yang diberikan, dan harga 330 juta di Indonesia. Bagaimana menurut lo? Berikan komentar lu ya di bawah sini, dan jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Bram by Yuzon untuk mengetahui video review otomotif berikutnya, dan sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah.